Bab 676, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. 7. Kau telah memperoleh burung vermilion. Keterkejutan terlihat di mata Pei Yuan. Ia telah mendengar tentang 5 keluarga bangsawan besar yang mengundang orang bijak dari alam dewa untuk membangunkan binatang-binatang mistis, tetapi ia tidak mengetahui kemana perginya kelima binatang mistis itu. Anehnya, di tanah terlantar, kelima binatang mistis itu telah muncul. Naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, kilin, semua binatang mistis dari 5 keluarga bangsawan besar ada di sini. Aku yakin 4 keluarga bangsawan besar lainnya pasti punya orang di sini. Karena kalian semua dari Kekaisaran Longxuan, apakah kalian akan duduk diam dan tidak melakukan apapun ketika Shen Yanxiao yang pemberontak menculik Pangeran Long Yue? Pei Yuan merasa dia telah kehilangan semua harapan. Dia bisa menemukan jalan keluar jika hanya ada satu binatang mistis, burung vermilion. Tapi, mengapa 4 binatang mistis lainnya juga muncul di sini? Mungkinkah rumor tentang 5 keluarga bangsawan besar yang mempunyai hubungan buruk itu salah? Aduh, seseorang yang berdiri di belakang Shen Yanxiao menghela nafas. Mendengar teriakan putus asa Pei Yuan, Qixia melangkah maju dan melepaskan topeng penyamaran yang dikenakannya. Apakah kamu Qixia dari keluarga Kilin? Sekali pandang, Pei Yuan mengenali Qixia. Di antara semua bisnis komersial utama di Kekaisaran Longxuan, keluarga Kilin menguasai sebagian besar bisnis tersebut. Keluarga Kilin juga berbisnis dengan keluarga kerajaan. Pei Yuan telah bertemu Qixia beberapa kali di Istana Kekaisaran. Dia menghargai bakat muda ini. Ya, benar, jawab Qixia. Kemudian, Yan Yu, Yang Xi, dan Tang Nazi juga melepas topeng mereka. Li Xiaowei ragu-ragu sejenak tetapi tidak melepas topengnya. Kau, bagaimana mungkin kau? Mengapa kau membantu Shen Yanxiao? Apa kau tidak mendengar kata-kata pengkhianatannya? Pei Yuan menatap keempat pemuda di depan mereka. Mereka semua adalah elit dari 4 keluarga bangsawan besar yang juga merupakan calon penerus keluarga mereka. Namun, mereka berpihak pada Shen Yanxiao. Yang lebih aneh lagi adalah mereka tidak menunjukkan keberatan terhadap kata-kata pengkhianatan Shen Yanxiao. Sebaliknya, mereka membantu Shen Yanxiao mengepung White Marsh. Pei Yuan tidak dapat mengerti mengapa mereka melakukan ini. Ya, benar, Qixia mengangguk sambil tersenyum. Lalu mengapa kamu menolongnya? Qixia menatap teman-temannya, mengangkat bahu, dan menoleh ke Pei Yuan. Saya selalu menghormati guru negara atas integritas Anda, tetapi hari ini saya memandang rendah Anda. Apa katamu? Pei Yuan selalu menganggap dirinya sebagai orang yang tidak peduli dengan politik dan urusan materi. Ia merasa tidak dapat menerima kritikan dari seseorang dari generasi muda. Qixia menjawab, Guru negara, izinkan saya bertanya. Sejak Xiao Xiao mengambil alih Sun Never Sets, apakah Kaisar memberinya 1 koin emas? Atau sekadar bantuan? Pei Yuan tercengang. Ia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menemukan keberanian untuk menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, katakan ini padaku. Ketika utusan itu berdiri di luar gerbang kota dan mengoceh tanpa berpikir tentang bagaimana Xiao Xiao menghambur-hamburkan sumber daya, mengapa kamu, guru negara, tidak berdiri dan mencari keadilan bagi Xiao Xiao dengan apa yang disebut integritasmu? Kamu tahu lebih baik daripada siapapun bahwa pembangunan Sun Never Sets tidak ada hubungannya dengan Kaisar. Xiao Xiao mengurus semuanya di sini sendirian. Kita tidak akan berbicara tentang kurangnya dukungan material untuknya. Bukankah fakta bahwa Sun Never Sets tidak menikmati hak untuk menggunakan sumber daya di tanah terlantar menggelikan? Beruntung sekali aku bisa bertemu dengan mantan juara yang datang ke tanah terlantar. Apa yang kudengar darinya dan apa yang kulihat sekarang benar-benar berbeda. Dia tidak hanya mendapat dukungan besar dari Kekaisaran Longxuan, tetapi dia juga bisa mengendalikan semua sumber daya yang diperoleh dari tanah terlantar sesuka hatinya. Semuanya berorientasi pada pembangunan kota di tanah terlantar. Tetapi mengapa, ketika menyangkut Sun Never Sets dan Xiao Xiao, semuanya berubah? Bab 677, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. 8. Kamu tidak menawarkan bantuan, tetapi berani berdiri di sana dan merampok kerja keras orang lain. Kamu mengaku sebagai orang yang berintegritas. Jadi jawablah aku, mengapa kamu menutup mata terhadap ketidakadilan yang nyata ini? Qixia melanjutkan setiap kata-katanya yang terus menusuk hati Pei Yuan. Pei Yuan merasa sangat malu, karena semua yang dikatakan Qixia benar.
Perlakuan yang diterima Shen Yanxiao jauh lebih kasar daripada yang diterima juara lainnya, bahkan mungkin sampai tingkat yang kejam. Benar juga bahwa tuduhan Li Qi dipenuhi dengan kebencian dan dendam meskipun pihak lain tidak pantas menerima kata-kata kasar seperti itu. Pei Yuan berusaha menghindari tatapan tajam Qixia. Qixia melanjutkan sambil tersenyum, Kaisar tidak menyukai Xiao Xiao, dan Anda tidak menyukainya hanya karena dia seorang penyihir. Dari apa yang saya kumpulkan dari pertemuan singkat Anda, Guru Negara, tujuan perjalanan Anda ke sini bukan untuk menginspeksi, tetapi untuk diam-diam menempatkan seseorang di sini untuk mengambil alih Sun Never Sets, benar kan? Pei Yuan terkejut dengan kebenaran yang tiba-tiba terungkap. Kecerdasan Qixia diketahui di seluruh negeri, tetapi tetap saja mengejutkan bahwa dia bisa memiliki wawasan yang begitu tajam terhadap situasi tersebut. Kau tidak pernah berencana untuk menerimanya, namun kau ingin mengambil Sun Never Sets setelah ia susah payah membangunnya tanpa sedikit pun bantuan dari kekaisaran. Guru Negara, tidakkah kau pikir kau bersikap sangat licik? Senyum Qixia mengandung esensi es yang dingin. Ini adalah pernyataan yang tidak akan pernah bisa diucapkan Shen Yanxiao, tetapi tidak apa-apa, ia akan melakukannya atas namanya. Dia akan berbicara tentang semua ketidakadilan dan diskriminasi yang telah dideritanya. Kau rela memperlakukan seorang gadis dengan cara yang hina hanya karena profesinya. Aku minta maaf, tetapi aku tidak tahan, dan tidak bisa menerimanya. Aku adalah warga negara Kekaisaran Longxuan yang bangga. Meskipun begitu, aku tidak akan berpihak pada siapapun yang akan merendahkan diri seperti itu, Qixia berbicara dengan fasih. Pei Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Setiap kata-kata itu merupakan tamparan di wajahnya. Memang, dia tahu betul betapa tidak adilnya seluruh masalah ini bagi Shen Yanxiao. Namun, dia masih diam-diam membiarkan perlakuan buruk ini berlanjut dalam pandangannya dan membiarkan Li Qi melanjutkan intimidasinya. Baiklah, sekarang setelah aku memberikan penjelasan yang jelas tentang alasan di balik tindakanku, dengan Yan Yu dan yang lainnya berbagi pikiran yang sama, dengarkan aku, Guru Negara, jangan melawan kami. Jika kau terus keras kepala dengan caramu yang salah, kami akan memerintahkan binatang mistis kami untuk mengalahkanmu. Qixia mengeluarkan senyum mengancam. Pei Yuan merasa putus asa. 5 binatang mistis dari 5 keluarga bangsawan besar sudah cukup untuk mengalahkannya. Lebih buruk lagi, 3 binatang mistis lainnya menatapnya dengan penuh permusuhan. Dia tidak punya pilihan. Pangeran Long Yue tidak bersalah. Jika Anda mengizinkan kami pergi, saya tidak akan membicarakan masalah hari ini. Pei Yuan memejamkan matanya karena kalah. Dia telah berkompromi. Shen Yanxiao menatap ekspresi serius dan menggetarkan di wajah Pei Yuan dan pangeran yang bodoh itu dan berkata, tidak. Kau tidak percaya padaku. Aku, Pei Yuan, mungkin sedikit linglung untuk sesaat, tetapi aku selalu menepati janjiku. Aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Pei Yuan berkata, merasa kesal karena ada yang akan semakin merendahkan integritasnya yang sudah rusak. Shen Yanxiao terkekeh. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku mempercayaimu atau tidak. Kamu bisa mengendalikan mulutmu, tetapi bisakah kamu mengendalikan mulut orang lain? Selain itu, sejujurnya, ada seseorang yang tidak akan pernah kulepaskan dari sisimu. Ya, sebelumnya, aku berpikir untuk berurusan dengan orang itu setelah kamu kembali ke ibu kota, tetapi sekarang. Suara Shen Yanxiao perlahan-lahan merendah. Detik berikutnya, dia menghilang dari pandangan orang banyak. Bab 678, Kendalikan Kaisar dan Perintahkan Para Bangsawan 1. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di belakang Li Qi, yang lututnya sudah lemas dan sudah jatuh ke tanah. Sambil menarik kerah bajunya, dia menyeret Li Qi ke atas. Ini telah menyelamatkan saya dari banyak kesulitan. Ah, Li Qi ditarik ke tingkat mata Shen Yanxiao. Li Qi yang tadinya lancang kini pucat dan basah oleh keringat dingin. Shen Yanxiao, apa yang kau lakukan? Pei Yuan ketakutan. Meski kewalahan oleh 8 binatang mistis itu, ia tidak berani bertindak gegabah. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan melirik Li Qi yang sedang tertekan. Senyum mengembang di bibirnya. Apa yang kulakukan? Tentu saja untuk membalas dendam. Pei Yuan terkejut. Seketika, ia teringat bagaimana Li Qi menghina Shen Yanxiao secara verbal ketika mereka baru saja tiba di Sun Never Sets. Alasan mengapa Shen Yanxiao tidak mengatakan apapun saat itu bukanlah karena ia memiliki temperamen yang baik,
tetapi karena ia bersikap hati-hati. Pei Yuan dipenuhi dengan penyesalan. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia tidak akan membuat naga yang sedang tidur ini marah. Karena Shen Yanxiao tidak lagi mempunyai kekhawatiran seperti itu, tentu saja dia tidak akan memaafkan Li Qi yang telah berbicara kasar padanya. Guru negara, tolong aku. Tolong aku. Li Qi berjuang keras, memohon bantuan dari Pei Yuan. Pei Yuan merasa bersalah. Li Qi telah menyinggungmu. Namun, demi fakta bahwa dia adalah pejabat kekaisaran Longxuan, biarkan dia pergi. Shen Yanxiao terkekeh. Sayang sekali, aku bukan tipe orang yang akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Frankie, aku tidak pernah berencana untuk melepaskannya. Bahkan jika ini tidak terjadi, aku akan mengirim seseorang ke ibu kota untuk membunuh Li Qi setelah kau kembali. Dia telah menanggung penghinaan itu karena kalau tidak, dia mungkin akan membahayakan orang-orang yang dia sayangi. Namun, memakan kue yang sederhana adalah solusi sementara. Tidak seorang pun bisa pergi tanpa terluka setelah mereka menyinggung perasaannya. Pei Yuan masih punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi Shen Yanxiao melanjutkan, Guru negara Pei Yuan, saya rasa Anda tidak punya hak untuk bernegosiasi. Saya rasa Anda lebih baik memikirkan keselamatan pangeran dan diri Anda sendiri daripada mengkhawatirkan pecundang ini. Shen Yanxiao langsung ke intinya. Pei Yuan mungkin ingin membantu Li Qi, tetapi dia harus melindungi Long Yue. Keheningan Pei Yuan telah menghilangkan harapan terakhir Li Qi untuk bertahan hidup. Dia meneteskan air mata kesedihan dan memohon belas kasihan. Namun Shen Yanxiao tidak pernah berencana untuk melepaskannya. Kau suka membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, bukan? Mari kita lihat apakah kau cukup berani untuk mengatakan sesuatu sekarang. Shen Yanxiao menendang Li Qi ke tanah dan menatap pria yang meratap dan merengek itu. Tentu saja, Li Qi tidak bisa bersikap sombong. Ia berlutut dan meminta maaf. Tidak, saya tidak berani. Tuan Kota, mohon maafkan saya. Saya salah. Saya orang yang murahan. Orang hebat jarang merendahkan diri atau menyimpan dendam atas kesalahan masa lalu. Mohon jangan ribut dengan sampah seperti saya. Shen Yanxiao menendangnya sambil menyeringai dingin. Bawa dia ke bawah dan kurung dia. Jangan beri dia makanan atau air tanpa perintahku. Dia tidak akan memukulinya atau membunuhnya. Dia akan membiarkannya mati kelaparan dan kehausan, menunggu kematiannya datang perlahan-lahan di sudut gelap. Membunuhnya dengan satu pukulan akan sangat efisien tetapi itu akan terlalu mudah baginya. Iblis tingkat tinggi yang menunggu di samping melangkah maju untuk menarik Li Qi. Li Qi masih berjuang. Mendengar teriakan kesengsaraan Li Qi, ekspresi Pei Yuan tampak mengerikan. Setelah Shen Yanxiao selesai dengan Li Qi, dia menoleh ke Pei Yuan dan Long Yue. Saya berikan dua pilihan kepada kalian. Pilihan pertama, lakukan apa yang saya katakan dan bersikaplah baik. Tulis surat kepada orang tua di ibu kota, dan katakan padanya bahwa Anda ingin tinggal di tanah terlantar untuk beberapa waktu. Alasannya adalah karena Anda memiliki kendali atas segalanya di sini dan bahwa Anda akan perlahan-lahan mengalihkan kekuasaan kepada Anda. Jika Anda bekerja sama dengan baik dengan saya, Anda akan tetap dianggap sebagai tamu terhormat di Sun Never Sets. Bab 679, Kendalikan Kaisar dan Perintahkan Para Bangsawan 2. Pilihan kedua adalah jika kau tidak mau bekerja sama, aku akan memenjarakanmu dan mengancam Kaisar dengan nyawa Pangeran Long Yue. Jadilah tamu terhormat atau jadi tawanan. Pilihanmu. Shen Yanxiao melipat tangannya di depan dada, tetap tenang dan kalem saat menatap Pei Yuan. Terserah Pei Yuan untuk memilih opsi yang disajikan di hadapannya. Pei Yuan sangat menyadari bahwa jika dia menolak bekerja sama, keselamatannya dan Pangeran Long Yue tidak akan terjamin. Selain itu, tidak bijaksana membiarkan Shen Yanxiao berhadapan dengan Kaisar. Ketika 5 keluarga bangsawan besar bekerja sama, bahkan Kaisar pun tidak akan menang. Pei Yuan menghela napas. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku hanya berharap kau bisa menepati janjimu dan tidak memperlakukan Pangeran Long Yue dengan tidak adil. Orang yang menyesuaikan tindakannya dengan zaman adalah orang yang bijak. Shen Yanxiao lebih menyukai orang bijak seperti ini. Jangan khawatir, aku selalu melakukan apa yang aku katakan. Kuharap begitu. Pei Yuan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menyesal telah memasuki tanah terkutuk dan menunjukkan kesombongannya sebelumnya. Ia pikir ia tidak perlu khawatir di Sun Never Sets dengan White Marsh di sampingnya. Sekarang, ia merasa pikiran-pikiran sebelumnya itu menggelikan. Baiklah, kalau begitu,
Guru Negara Pei Yuan dan Pangeran Long Yue, silakan nikmati hidangan kalian. Guru Negara, mohon juga beritahukan situasi ini kepada para prajurit yang datang bersama kalian. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh mereka semua. Shen Yanxiao tersenyum manis, berbalik, dan pergi bersama kelima temannya. 8 binatang mistis itu mengundurkan diri saat tuan mereka juga pergi. Pei Yuan akhirnya bisa bernapas setelah Shen Yanxiao pergi. Guru Negara, Long Yue tampak mengerikan. Baru saja, dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah Shen Yanxiao telah mencekiknya dengan kata-katanya yang menakjubkan. Dia wanita yang sangat cantik. Mengapa dia membuat orang-orang merasa bahwa dia adalah seorang iblis? Yang mulia, jangan panik. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk melindungi Anda, Yang mulia. Pei Yuan menatap Long Yue dengan malu. Dia merasa tidak layak dengan statusnya sebagai guru negara karena dia bahkan tidak bisa menjamin keselamatan sang pangeran. Membayangkan mereka tinggal di tempat yang menyeramkan seperti itu membuat Pei Yuan tertekan. Sun Never Sets dipenuhi oleh iblis. Dari sudut pandang manapun, Shen Yanxiao yang bermitra dengan iblis sungguh mengejutkan. Pada saat itu, sejauh yang diketahui Pei Yuan, Shen Yanxiao pada dasarnya adalah iblis. Dia hanya bisa berdoa agar suatu hari nanti, dia dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri bersama Long Yue. Long Yue mengangguk. Dia adalah seorang pangeran, tetapi dia masih muda. Menghadapi perubahan situasi yang begitu drastis, dia mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Dia harus bergantung pada Pei Yuan hampir sepanjang waktu. Pada saat yang sama, dia juga berjuang di dalam hatinya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa dinginnya Shen Yanxiao, tetapi dia tidak dapat menghapus citra cantiknya dari hatinya. Aduh, Tuhan memberkati kekaisaran Long Xuan. Pei Yuan menghela napas berat dengan kesedihan yang jelas terlihat di matanya. Setelah Shen Yanxiao menghilang dari pandangan Pei Yuan, ekspresinya kembali normal. Melihat kelima orang yang terdiam di belakangnya, dia berkata sambil tertawa, "Ada apa?" "Baiklah, Xiao Xiao, hari ini aku tahu bahwa kamu sangat berani." Yan Yu memandang Shen Yanxiao dan berseru, "Kamu menculik seorang pangeran dari suatu negara dan menggunakan kekerasan untuk mengancam guru negara. Dalam sejarah kekaisaran Long Xuan selama berabad-abad, kamu pasti satu-satunya yang memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu." Yang Si menyampaikan komentarnya dengan tatapan yang rumit. "Apakah kau mencoba menduduki kota untuk menggantikan raja?" Ada sedikit cahaya kegembiraan aneh yang berkilauan di kedalaman mata Tang Nasi. Bab 680, Kendalikan Kaisar dan Perintahkan Para Bangsawan 3. Yah, kaisarmu tampak agak bodoh. Aku tidak melihat alasan mengapa dia tidak boleh diganti. Jarang sekali Li Xiaowei menyuarakan pendapatnya. Setuju. Qixia merangkum semua komentar di atas dalam satu kata. Mulut Shen Yanxiao berkedut. Di permukaan, binatang buas ini bertindak seolah-olah mereka khawatir tentang potensi pengkhianatannya. Padahal sebenarnya, dari nada gembira dan ekspresi gembira mereka, dia bisa tahu bahwa mereka hampir bersorak untuknya. Tidak bisakah kau menggunakan otakmu untuk memikirkan masalah yang tidak berguna seperti itu? Aku hanya ingin menjadi penguasa kota Sun Never Sets. Aku tidak tertarik menjadi seorang permaisuri. Kelima keluarga bangsawan besar itu menikmati prestise yang tinggi, tetapi mereka selalu setia kepada negara. Bagaimana mungkin di generasi mereka, masing-masing dari mereka menjadi begitu memberontak? Tak seorang pun dari mereka yang berpikir tentang bagaimana membalas negara dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka adalah bangkit dalam pemberontakan. Ah, bukankah itu bagian dari rencanamu? Tang Nazi tidak bisa menerima jawaban Shen Yanxiao. Dia telah menculik sang pangeran dan mengancam guru negara. Namun, Shen Yanxiao sama sekali tidak berniat berkonspirasi melawan kekaisaran. Ini, dia sedang mempermainkan mereka, kan? Tidak, tidak sekarang, tidak di masa depan. Shen Yanxiao memutar matanya ke arah Tang Nazi. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu berencana untuk melepaskan mereka kembali ke kekaisaran Long Xuan di masa depan? Tang Nazi menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangguk. Apakah dia seharusnya mengurung mereka di Sun Never Sets dan membiarkan mereka makan dan minum gratis selamanya? Ayolah, makanan itu berharga. Ya Tuhan, Tang Nazi menepuk dahinya. Untuk pertama kalinya, dia mengira Shen Yanxiao telah menjadi naif.
Kau tidak berpikir bahwa mereka akan memaafkan kesalahan kita dengan tidak membunuh mereka atau tidak merencanakan pemberontakan, bukan? Percayalah, begitu kau mengirim mereka kembali, mereka akan mengumpulkan pasukan di ibu kota untuk menyerang Sun Never Sets. Semua persiapan telah dilakukan untuk pemberontakan. Bagaimana mungkin dia membuang kesempatan yang begitu sempurna saat ini? Apakah dia bahkan memikirkan konsekuensinya? Shen Yanxiao menatap Tang Nazi dan yang lainnya yang ingin berbicara tetapi menahan diri. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, kalian telah membuat masalah ini terlalu rumit. Aku hanya tidak ingin mereka membocorkan informasi tentang Sun Never Sets. Itulah sebabnya aku menahan mereka. Aku tidak memikirkan hal lain. Mengenai bagaimana mereka akan membalas di masa depan, bagiku, itu tidak penting. Ketika Sun Never Sets selesai, jika Kaisar memiliki kemampuan, dia pasti dapat mengirim pasukan ke sini untuk menyerangku. Dia percaya bahwa dengan susunan sihir dan tembok kota obsidian, kota itu dapat menahan beberapa meriam dari Kekaisaran Longxuan. Dia bisa saja berdiri di tembok kota dan membiarkan musuh menghancurkan tembok itu selama 3 tahun tanpa perlu khawatir sedikitpun. Dia hanya seyakin ini. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Kekaisaran Longxuan. Tidakkah menurutmu kau terlalu gegabah? Yan Yu sedikit khawatir. Apa yang dilakukan Shen Yanxiao hari ini telah melewati batas kekuasaan kerajaan. Tidak ada negara yang bisa memaafkan tindakan menahan seorang pangeran. Ceroboh. Shen Yanxiao tersenyum. Aku tidak peduli dengan Kaisar selama dia tidak datang dan menggangguku. Mengenai Pei Yuan itu, menurutku dia bukan orang yang picik. Selain itu, ada alasan lain untuk membiarkan mereka tinggal di Sun Never Sets. Shen Yanxiao menatap pembangunan Sun Never Sets yang sedang berlangsung. Cahaya, harapan berkedip-kedip di matanya. Saya berharap mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana setan dan manusia hidup berdampingan secara harmonis di Sun Never Sets. Mereka dapat merasakan detail kehidupan berdampingan dengan setan. Saya berharap semua yang ada di sini dapat mengubah pandangan mereka tentang setan.